Kita masuk pada bagian yang ketiga, mengenai tanda Yunus. Nah, tanda Yunus ini mengenai ketika Yesus itu diminta untuk memperlihatkan suatu tanda. Karena para ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak percaya. Mereka menolak bahwa ketika Yesus mengusir iblis, itu kan semestinya bisa diartikan sebagai klaimnya, gitu ya, klaim mesianiknya. Bahwa otoritas pengusiran iblis yang dilakukan oleh Yesus itu memang berasal dari klaim mesianisnya. Tapi mereka menolak untuk mempercayai atau menerima pengusiran itu. Dan mereka malah menuntut tanda untuk mengakhiri keraguan. Dan Yesus mengatakan, tidak ada lagi tanda yang bisa diberikan kepada mereka. Sebab angkatan ini jahat. Maka tidak ada tanda apapun sebetulnya yang mampu meyakinkan mereka. Dan kita tahu bahwa tanda yang dimaksud adalah suatu peristiwa luar biasa atau paradoks gitu ya, yang memanifestasikan aktivitas Tuhan pada saat ini. Dan sebetulnya Tuhan sudah berikan banyak tanda melalui mujizat-mujizat itu. Signifikansinya pun juga sudah terlihat gitu ya. Tapi orang Yahudi menuntut untuk tidak langsung untuk tidak langsung percaya atas verifikasi klaim mesianik yang dilakukan oleh Yesus. John Chrysostom bahkan menegaskan bahwa mereka itu adalah angkatan yang munafik. Di satu sisi dia meninggikan Yesus, di sisi yang lain dia bertanya dengan keras seolah-olah ingin menjatuhkan Yesus. Jadi inkonsistensi sikap ini yang ditunjukkan oleh orang Yahudi dikritik oleh John Chrysostom. Next, ketidaksetiaan kepada perjanjian. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Nah, ketidaksetiaan itu, perjanjian antara Tuhan dan Israel itu kan digambarkan sebagai ikatan pernikahan. Dan ketidaksetiaan kepada perjanjian itu dianggap sebagai perzinahan. Maka Yesus tidak lagi memberikan tanda kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Nah, apa itu tanda Nabi Yunus? Mungkin seminggu atau 2 minggu lalu, kebetulan bacaan harian ya, bacaan pertama harian eh, Gereja Katolik adalah mengenai kisah Yunus ini. 4 hari, mungkin 5 hari itu dibahas dari Yunus 1 sampai Yunus 4 gitu ya. Bagaimana Nabi Yunus itu sebetulnya diutus untuk pergi ke Niniwe. Dia harus memperingatkan orang Niniwe, tapi Yunus ini nggak mau. Karena waktu aku ngomong di Israel aja nggak didengerin. Masa aku mesti pergi ke Niniwe yang dia adalah bangsa yang jauh, bukan bangsa Israel gitu ya. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Kemudian di Tarsis itu kapalnya kapalnya kena badai, dia masuk ke paus gitu ya, ke perut ikan lah gitu. Perut ikan. Ya, kadang kali membayangkannya perut ikan paus itu yang besar gitu. Tapi itulah tanda, tanda Nabi Yunus yang ingin diberikan oleh Yesus, bahwa ketika Yunus itu 3 hari di dalam perut ikan, demikian juga wafat dan kebangkitan Kristus, dia berada 3 hari di dalam perut bumi gitu ya, berada di dalam bumi, hingga akhirnya ketika Yunus itu bangkit lagi di Niniwe, dia cukup bersabda, Niniwe, sebentar lagi kalau kamu masih begini, Tuhanku itu akan meratakan bangsa Niniwe. Dan orang Niniwe itu ketakutan. Di Yunus 4 itu dikatakan bahwa mereka semuanya berpuasa secara massal. Semuanya disuruh berpuasa, termasuk ternak-ternaknya. Dan akhirnya hukuman Tuhan atas bangsa Niniwe tidak jadi. Pertobatan itu akhirnya nyata. Maka menjadi jelas ketika Yesus bangkit, meskipun tidak mau, mereka akan mengakui aku. Mereka akan percaya dan mereka akan bertobat. Nah, inilah yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus. Nggak usah susah-susah gimana-gimana, cukup tanda 3 hari dia wafat, kemudian dia bangkit, maka mau tidak mau, mereka akan mengakui Yesus. Orang yang percaya dan mereka akan bertobat. Jadi Yunus di dalam perut ikan adalah bayangan akan kebangkitan Yesus. Dan ini akan menjadi tanda yang akan dicari oleh orang Farisi. Next, nah ini sedikit mengenai Ratu Selatan. Apa relevansi Ratu Selatan di sini? Eh, Lukas 11 ayat 31 ya. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Ratu Selatan itu akan bangkit dalam penghakiman bersama orang-orang dari generasi ini dan menghukum mereka. Tapi siapa Ratu Selatan itu?
Di The Bible menunjukkan bahwa sebetulnya Ratu Selatan ini merujuk pada Ratu Sheba. Ratu Sheba itu orang non-Yahudi datang mencari hikmat Salomo karena dia hanya mendengar ketenaran Salomo. Kisahnya tercatat di Perjanjian Lama, terutama di kitab Raja-Raja dan juga Tawarikh gitu ya. Jadi Ratu Sheba itu datang mengunjungi Raja Salomo untuk sebuah narasi mencari kebijaksanaan dan mencari kebenaran. Modalnya adalah Ratu Sheba itu mendengar tentang ketenaran Salomo. Dia yang mendengar. Kemudian dia ingin mencari kebijaksanaan dan kebenaran itu. Datanglah dia ke Yerusalem. Gitu. Dia datang dengan rombongan yang sangat besar gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah bercakap-cakap dan dikatakan bahwa Raja Salomo itu mampu menjawab seluruh pertanyaan Ratu Sheba, akhirnya Ratu Sheba itu terkagum-kagum dan memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga memberi hadiah kepada Raja Salomo. Gitu ya. Dan di sini menjadi kontras gitu ya. Di sini menjadi kontras dengan orang Yahudi yang menyaksikan Yesus secara langsung. Ratu Sheba ini orang asing, tapi mau mencari hikmat kebenaran pada Salomo. Sedangkan di sini ada Yesus yang lebih besar daripada Salomo. Tapi kebenaran itu mereka tidak mau cari gitu loh. Jadi baik Niniwe ataupun Ratu Sheba itu menjadi contoh iman yang diharapkan Kristus daripada umatnya sendiri. Niniwe aja bukan orang Israel, tapi dengan mendengar profetiknya Yunus, mereka menjadi bertobat dengan cepat pula. Mereka berpuasa, cepat-cepat mereka berpuasa. Demikian juga Ratu Sheba. Ratu Sheba tuh yang mendengar kayaknya ada orang namanya Raja Salomo cukup bijaksana dan dia ke sana gitu, mencari kebenaran. Nah, dan di sini ada yang lebih daripada Yunus, ada yang lebih daripada Salomo, tapi mereka tidak mau mencari kebenaran itu. Nah, disinilah masalah yang ingin diangkat ataupun Yesus ingin mengkritik uh, orang-orang Yahudi. Dan karena kisah ini, maka muncul relevansi kontemporer yang bagi kita. Ya, sedikit ya. Lukas 11 ayat 32. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dan hal ini sehubungan dengan mereka yang menolak untuk bertobat gitu ya. Dan disinilah relevansi kontemporernya. Untuk yang pertama, panggilan untuk mencari kebenaran. Ketika kita mendengar kisah Ratu Sheba mengajarkan nilai untuk pencarian yang gigih akan kebenaran. Dia datang dari ujung bumi, menunjukkan bahwa segala macam hambatan, jarak, kesulitan itu tidak menghalangi pencariannya akan hikmat. Demikian juga kita sebetulnya umat Kristen, kita pun juga dipanggil untuk tidak berpuas diri, untuk tidak cuek terhadap Kristus. Kita mesti menunjukkan semangat yang sama, bahkan lebih besar, untuk mencari kebijaksanaan Kristus itu melalui gereja, melalui kitab suci, melalui tradisi, melalui komunitas, gitu ya. Sekaligus menyatakan kritik Yesus atas generasi itu oleh karena kekerasan hati dan kebutuhan rohani mereka. Mereka melihat tanda-tanda ketika iblis itu diusir, tapi mereka menuntut suatu tanda, dan tanda itu kan sebetulnya lebih pada logika duniawi mereka. Kebutuhan rohani mereka melekat pada kebutuhan logika duniawi mereka. Gitu. Padahal kita mesti tahu bahwa Kristus itu sebagai tanda utama. Kristus yang tersalib, Kristus yang bangkit, itu menjadi satu-satunya tanda utama yang cukup. Sementara orang Yahudi meminta tanda, kita sendiri semestinya sudah sadar untuk memberitakan Kristus yang tersalib itu. Dan yang terakhir, kita dipanggil sebetulnya. Panggilan untuk menghargai karunia iman dan menanggapi kasih karunia Tuhan dalam pertobatan yang sejati. Ingat bahwa kalau Ratu Sheba akan menghukum, gitu ya. Ratu Sheba dan orang-orang Niniwe itu akan menghukum generasi orang Farisi yang menolak Kristus. Nah, betapa lebih besar lagi penghakiman bagi kita, gitu ya, yang hidup sudah di zaman gereja. Kita ini sudah punya banyak sekali akses terhadap kebijaksanaan Kristus, gitu ya, melalui Injil. Kalau kita berat membawa Alkitab, kita sudah disediakan Alkitab gitu ya. Kita tinggal buka HP aja juga bisa. Seandainya kita masih bingung membaca Alkitab, kita sudah diberikan secara gratis sumber-sumber tafsiran yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Seandainya pun kita juga masih sulit untuk
memahami tafsiran dari bapak-bapak gereja. Oleh karena itu, ada banyak komunitas yang menawarkan untuk belajar kitab suci, untuk belajar lebih dalam mengenai eh, tentang Katolik. Oleh karena itu, JAS ini mesti tetap hadir gitu ya. Dan dengan segala banyaknya akses yang kita miliki ini, tentu kita akan dihukum lebih keras apabila kita menolak Kristus. Inilah suatu panggilan bagi kita untuk menghargai karunia iman, untuk tetap gigih mencari kebenaran. Maka dalam masih kontemporer ada tiga. Yesus dengan tegas menolak permintaan untuk memberikan tanda dari surga, sebab hal tersebut adalah bagian dari logika duniawi yang mencari konfirmasi untuk keinginan manusia mereka. Yang kedua, tanda utama dan definitif adalah tanda Yunus yang merujuk pada salib dan kebangkitan Yesus. Yang ketiga, peringatan tentang penghakiman yang akan datang bagi generasi-generasi yang menolak Kristus. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Pojos. Silahkan. Selamat malam semuanya. Wih, selamat kamera. Malam-malam, bro. Malam. Oke, mari. Sekarang ini waktu masih ada lah ya.